Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surya Gilang Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi trigonometri sudut berelasi. Sudut-sudut berelasi. Apakah itu relasi? Relasi yaitu yang dimaksud dengan hubungan. Jadi sudut-sudut berelasi yaitu berarti sudut yang berhubungan dengan sudut yang lainnya. Jadi di sini kita langsung masuk ke materi tentang trigonometri berelasi. Jadi pada materi trigonometri sudut berelasi yaitu ada kuadrat. Jadi di materi kuadratnya ada seperti sumbu X dan sumbu Y, tapi itu dia berupa sudut. Di sini ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan balik lagi jadinya 360 derajat. Jadi setiap putaran 0 sampai 360 derajat itu balik lagi menjadi 0 derajat. Jadi kalau di sini setiap sudutnya itu dari 0, sudut 0 sampai 90 derajat itu bisa dikatakan kuadran 1. Dari 90 derajat sampai 180 derajat itu dapat disebut juga kuadran 2. Dari 180 derajat ke 270 derajat itu bisa disebut kuadran 3, dan 270 derajat sampai 360 derajat itu bisa disebut dengan kuadran 4. Jadi kalau kita belajar di trigonometri ini ada yaitu namanya sin, cos, tan. Jadi kalau misalnya dari sudut 0 derajat ke 90 derajat itu dapat disebut itu nilainya semua positif. Kalau dari 90 derajat ke 180 derajat semuanya negatif kecuali sinnya plus, dan 180 derajat ke 270 derajat semuanya negatif kecuali tannya plus. Dari 270 derajat ke 360 derajat atau balik ke titik awal lagi itu semuanya negatif kecuali cosnya positif. Nah, di sini saya akan memberi catatan. 180 derajat atau 360 derajat tetap, 90 derajat atau 270 derajat berubah. Ya, catatannya. Jadi di sini kita akan coba masuk ke contoh soal. Sampel. Di sini saya akan mencoba mengajarkan memberi contoh seperti cos 120 derajat sama dengan jadi di sini kita akan mengajarkan contoh soal ya. Cos 120. Jadi yang catatan tadi ini menjadi patokan, bisa pilih yang atas yang 180 derajat atau 360 derajat tetap, atau 90 derajat atau 270 derajat berubah. Nanti kita coba kedua-duanya. Jadi sini cos 120 derajat, cos 120 derajat kita
kita lihat cos 120 lebih dekat kemana, ke 180 atau 360. Berarti ke 120 lebih dekat ke 180. Bagaimana bisa biar 180? Jadi cos 120 derajat lebih dekat ke 180 derajat. Jadi cos 180 biar ke 20 berarti dikurang 60, ya kan? Itu 180 dikurang 60 berarti jadinya 120. Berarti sama dengan cos itu kita ambil di ujung, berarti cos 60 derajat. Berarti artinya cos 120 sama dengan cos 60. Berarti di sini kan kita menggunakan cos 180. Jadi kalau di sini 180 derajat berarti artinya tetap, yaitu yang dimasukkan tetap cos hasilnya tetap cos, sin hasilnya tetap sin, nggak ada yang berubah. Jadi di sini kita lihat cos 120 berarti letaknya di kuadran antara 90 ke 180, berarti di kuadran 2. Di sini semua negatif kecuali sin plus. Berarti di sini cos 160 derajat berarti kita tambahkan min cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berarti setengah, berarti hasilnya min setengah. Jadi ini kita menggunakan yang 180 atau 360, yaitu disamakan tetap. Coba kita menggunakan yang 90 derajat atau 70 derajat berubah. Jadi soalnya sama, kita pakai yang 90 derajat aja. Cos 120 berarti kalau 120 itu lebih dekat ke 90. Jadi cos 90 agar menjadi ke 120 berarti ditambah 30. Cos 120 ini kita ambil ujungnya saja ya. Berarti cos 30 derajat. Di sini kita lihat cos 120 berarti di kuadran tetap sama seperti yang tadi soal pertama, semua negatif kecuali sin plus. Berarti di sini min cos 30 derajat. Jadi kita lihat tadi kita pakai yang 90 atau 270 berubah, itu yang berubah berarti di sini kan kita pakai yang 90. Jadi kalau cos itu min menjadi sin 30 derajat. Jadi kalau rumusnya itu kalau cos menjadi sin, kalau sin menjadi cos, kalau kotangen menjadi tangen, tangen menjadi kotangen. Jadi di sini sin 30 berarti berarti hasilnya sama seperti soal kita tadi yang dinamakan sudut berelasi. Kalau misalnya ada yang bingung lagi, apakah itu yang berubah tuh apabila kita ketemu cos menjadi sin, apabila kita ketemu tangan menjadi kotangan. Dibalik, apabila kita ketemu sin menjadi cos, atau kita bertemu cos menjadi sin, atau kita ketemu kotangan menjadi tangan, atau kita ketemu tangan menjadi kotangan. Jadi di sini kita akan membahas
ada beberapa soal. Contohnya misal sin 120. Jadi di sini kita ingat yang catatan kita sebelumnya itu 180 derajat atau 360 derajat itu menjadi tetap, dan 90 derajat atau ke 270 derajat itu berubah. Contohnya nih, sin 120 derajat, berarti kita buat ke 180 ya. Berarti sini sin 180 dikurang 60 derajat. Berarti di sini karena 180 dikurang 60 kan jadinya 120 derajat. Berarti sini ini kan berarti sin tetap ya, karena diambil ujungnya, jangan lupa 60 derajat. Berarti di sini kita lihat sin 120 derajat letaknya di kuadran, berarti 90 ke 180, berarti itu letaknya di kuadran 2. Semua negatif kecuali sin positif, berarti di sini sin tetap ya, karena positif. Sin 60 derajat berarti setengah akar 3 ya, ini hasilnya. Jadi coba kita ke contoh yang kedua. Di sini coba kita buat soal sin 150 derajat tambah cos 210 derajat dikurang sin 330 derajat. Di sini coba kita buat dulu. Boleh kita buat seperti ini, sin di seperti catatan tuh ya. Kita buat dulu catatan agar lebih mudah diingat. Atau 360 itu berarti tetap, 90 atau 270 itu berubah ya. Jadi di sini kita pakai yang 180. Jadi 150 sin 180 ke 150 berarti dikurang 30 tambah cos 210 paling dekat ke 180 kita buat, berarti 180 tambah 30 sin kita buat ke 330, berarti kita buat ke 180, berarti 360 dikurang 30 ya. Kita buat ini agar mudah. Jadi kita lihat di sini, berarti seperti sebelumnya kita ambil di belakang 30 sin 30. Jadi kita lihat di sini sin 180 itu berada letaknya di kuadran 2. Jadi kalau di kuadran 2 itu semua negatif kecuali sinnya plus, berarti di sini kita lihat sini cos 30. Kita lihat cos 210 letaknya di kuadran 3 karena 180 ke 270. Kalau di kuadran 3 semua negatif kecuali tan, berarti di sini cos berarti min. Jadi di sini kita tulis lagi sin 30. Kita ambil belakangnya.
Jadi kalau di kuadran 4 semua negatif kecuali cos yang plus. Di sini sudah min, tulis kurung min ya, karena di kuadran 4 ada cos yang positif. Di sini kita sin 30 derajat kurang cos 30 derajat tambah sin 30 derajat, jadi sama dengan sin 30 sama dengan setengah dikurang cos 30 derajat 1/2 3 ditambah jadi di sini setengah tambah setengah sama dengan 1 kurang setengah akar 3. Jadi di sini ada beberapa contoh saja yang dapat saya kerjakan. Itulah materi yang dapat saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.